Baik, pada video ini kita akan membuat latihan sederhana ya. Di sini latihannya kita hanya membuat database, tapi dengan cara menggunakan Android ya, tentu saja, dan dibuatnya dari source code Android. Jadi tidak menggunakan SQLite secara langsung. Jadi semua skemanya dan strukturnya itu dibuat berdasarkan kode Android. Nah, di sini ada beberapa ilustrasi ya. Untuk database-nya di sini saya menggunakan books ya atau buku. Kemudian untuk tabelnya saya beri nama titles. Kemudian untuk atributnya ada ID. Nanti ini akan dijadikan sebagai primary key. Kemudian ada ISBN atau International Standard Book Number. Kemudian ada title untuk judul dan ada publisher untuk penerbit. Seperti terjadi ini sangat sederhana sekali ya. Jadi tujuannya hanya untuk membuat database dan tabel. Baik, sekarang kita ke directory dulu ya. Di sini pastikan teman-teman sudah memiliki yang namanya plugin tambahan Eclipse atau ADT namanya Questoid SQLite Browser. Nah, sebenarnya file itu yang zip ya. Nanti diekstrak, yang diekstrak itu nanti hasilnya adalah filenya .jar. Ini di copy aja, kemudian dipastekan di bagian Eclipse, kemudian bagian plugin. Nah, di sini ya. Nah, ini di paste saja di sini. Nah, ini kalau saya sudah ada, jadi di cancel saja. Kemudian jika sudah, nanti kita akan bahas lagi ya di akhir video ketika aplikasinya sudah dijalankan. Sekarang kita fokus ke coding aja. Oke, selanjutnya kita buat ya nama project Androidnya. Misalnya latihan DB. Oke. Baik, jika sudah terbuka, ini kita close saja ya, karena kita tidak fokus di bagian tampilan atau XML-nya. Kemudian kita menuju direktori src, ke bagian package, kita buat file Java atau file kelas di sini. Namanya db adapter ya. Nah, db adapter ini fungsinya untuk menghubungkan ya antara Android dengan SQLite dan membuat skema dan juga database ya, di mana kita bisa membuat skema dan strukturnya di file db adapter ini. Baik, sekarang kita masukkan dulu ya library yang kita butuhkan. Baik, kita sudah membuat ya beberapa library yang kita butuhkan. Pertama ada content value, di sini fungsinya untuk memasukkan data. Konteks nanti untuk parameter pada metode, kursor untuk menampilkan data ya. Kalau content value ini untuk menginput data. Exception ini fungsinya untuk membuat lemparan ya atau throw nanti. Kemudian untuk SQL database dan SQL open handler ini merupakan inti dari library yang akan kita gunakan. Karena nanti kita akan membuat konstruktor, kemudian metode onCreate dan onUpgrade. Oke, selanjutnya kita buat inisialisasi data ya di sini. Kemudian kita buat static final string. Baik. Jadi baris kode 12 sampai 15 ya, dari ID sampai publisher ini merupakan atribut ya dari tabel titles ya. Nah, ini kita bisa lihat bahwa yang kita buat sebelumnya adalah seperti ini. Kita kembali lagi. Kemudian untuk tag ini nanti digunakan sebagai parameter metode yang nanti akan kita buat. Oke, selanjutnya sekarang kita buat lagi inisialisasi database dan tabel ya.
Baik, untuk database name-nya atau nama database-nya kita gunakan books ya. Untuk tabelnya kita namakan title. Nah, di sini kita juga harus membuat inisialisasi untuk versi database-nya. Makanya di sini kita menggunakan tipe data integer ya, karena nilainya itu bilangan bulat. Kemudian kita buat lagi di sini membuat skema ya, atau inisialisasi skema. Baik, di bagian eh, inisialisasi skema ini kita akan membuat query, membuat tabel ya dengan tipe data integer untuk atribut ID. Di sini kita deklarasikan bahwa ID ini merupakan primary key dan nilainya auto increment ya, akan nilainya akan bertambah terus. Kemudian untuk atribut ISBN sampai publisher kita definisikan tipe datanya teks dan tidak boleh kosong atau not null ya. Setelah itu kita buat ya yang namanya kelas baru di sini, namanya database helper. Kita wariskan dari SQLite Open Helper. Oke. Nah, jika error, kita klik aja di sini. Kemudian kita buat konstruktor dan kita buat juga di sini namanya ini ya, method. Nah, on create dan on upgrade. Nanti ini kita akan isi. Kemudian kita buat lagi ya di sini konstruktor. Kemudian kita buat parameternya konteks. Kemudian isinya kita beri konteks CTX ya dari parameter yang ini. Oke, jika error kita tambahkan keyword this di sini. Oke, ini bukan return ya, harusnya db helper new database helper. Oke, seperti ini dalamnya konteks. Nah, ini juga akan error ya karena kita belum membuat db helper ini ya. Ini kan variabel ya yang di dalamnya terdapat database helper. Oke, sekarang kita buat di atas. Namanya kita buat dulu privat konteks. Nah, ini untuk parameter yang ini ya, dan yang ini juga sama nih untuk helper. Kemudian kita buat lagi yang namanya db helper, berarti dari database helper ya. Oke, kita buat lagi yang namanya SQLite database. Ini kita buat aja namanya db. Nah, ini juga nanti akan kita gunakan sebagai parameter ya. Selanjutnya kita isi ya bagian ini kita hapus lagi nih, karena kita tidak membutuhkan banyak-banyak, hanya konteks saja. Nah, seperti ini ya, ini juga bakal ikut kehapus karena untuk konstruktor database helpernya memang satu parameter saja ya. Tadi ada 3 kalau nggak salah parameternya. Kemudian untuk name-nya berarti ini database name ya. Factory-nya kita buat 0. Kemudian version-nya kita ambil dari sini, database version ya. Oke, selanjutnya untuk on create ini kita ganti ya, arg 0 ini jadi db. Kita ambil dari SQL database ya. Nah, seperti ini. db kecil.
Oke, selanjutnya ini kita panggil aja ya namanya db, kemudian exec SQL ya. Di sini perintahnya kita gunakan database script ya, atau kita ambil dari sini ya. Nah, dari sini. Dari inisialisasi skema. Oke, selanjutnya untuk on upgrade ini kita rubah lagi ya. db. Baik, ini segini aja dulu ya. Sekarang kita beralih ke oh ya, udah nggak ada yang error ya. Kita beralih ke bagian main activity. Ini kita hapus. Ini juga sama, kita hapus. Nah, di sini kita buat ya namanya instansiasi dari db adapter. Kita buat namanya objek aja, obj. Kemudian new db adapter. Oke, selanjutnya kita buat parameter atau tipe data ya di sini namanya long id. Kemudian objek ya dari yang ini ya. Kita gunakan insert titles ya. Nah, insert title ini belum ada ya metodenya. Nanti akan kita buat di bagian file db adapter. Nah, kita masukkan aja parameternya di sini. Misalnya 1345 untuk SBN-nya. Kemudian judulnya programan Android. Kemudian penerbitnya Informatika. Oke. Tapi sebelumnya ini ada yang kelupaan ya. Ini harus kita buka dulu database-nya, db open. Ini juga kita tutup, db close. Oke, ini kita kasih komentar ya. Menutup. Oke, ini membuka. Oke, sekarang ini kita buat dulu ya. Ini kita save. Kemudian untuk ini kita buat, pindahkan dulu. Nah, baru ya. Ini kita buat db adapter. Kemudian open ya. Ini sama ya. Tapi ini kita hapus saja. Kita buat di sini throw SQL exception. Nah, kemudian di sini db helper ya. db helper. Oke. Ini udah nggak error. Ini juga sama ya, harusnya nggak error. Sekarang yang ini kita buat metode untuk insert. Ini kita ganti jadi ISBN. Sorry, ini yang kecil ya. String 2 kita ganti namanya title. Yang ini ganti namanya menjadi publisher. Oke, setelah itu kita buat ya namanya content value. Nah, objeknya kita kasih nama aja CV. Kemudian new content values. Selanjutnya CV put ya. Nah, seperti ini. Ini kita ambil dari SBN. Terbalik ya. Ini harusnya key ISBN. Nah, ini baru ISBN.
Baik, sekarang kita kembalikan nilainya db insert ya di sini. Nama tabelnya berarti database table. Null kolom hacknya ini kita kasih null saja. Coba ini belum ada underscore-nya sepertinya. Nah, seperti ini. Value-nya CV ya. Ini jangan pakai void. Oke. Kita pakai long ya di sini. Karena di sini juga pakai long ya tipe datanya. Oke. Selanjutnya yang close ya. Nah, untuk close di sini kita gunakan yang void saja. Kemudian db helper kita panggil namanya close. Oke, segini aja kalau untuk close. Oke, ini ID-nya nggak kepake ya. Nah, gini. Biar kepake ID yang ini. Sekarang kita coba jalankan ya. Oke, ini udah berhasil ya. Dan memang hasilnya seperti ini. Karena kita tidak membuat sesuatu tampilan ya di bagian main activity main.xml-nya. Kita hanya membuat database. Nah, untuk itu kita bisa periksa di bagian DDMS, kemudian File Explorer, kemudian kita cari ya di sini yang ini ya, nama projectnya. Kemudian kita tunggu ya di sini ke bagian data. Nah, data lagi. Nah, kemudian kita cari database di sini. Nah, yang ini. Nah, ini ya nama database-nya. Book. Nah, ini udah berhasil. Tapi kalau teman-teman sudah melakukan ini ya apa? Copy paste plugin dari Eclipse-nya atau dari ADT-nya yang sebelumnya sudah saya jelaskan, teman-teman silakan pilih open file in SQLite browser. Ini akan muncul ketika sudah dikopas ya. Jadi kalau belum dikopas ini tidak akan muncul icon ini. Nah, ini kita lihat. Kemudian nama tabelnya title. Nah, kita sudah berhasil ya membuat skemanya di sini. Nah, kalau untuk datanya kemungkinan masih belum. Oh, ini udah ada ya. Udah ada satu nih. Ya, harusnya menjadi satu ya. Tapi memang tadi di codingannya juga satu ya. Saya masukin ya. Nah, jadi sudah berhasil untuk melakukan pembuatan database dan insert data. Baik, terima kasih. Nanti akan kita sambung di video selanjutnya untuk update dan delete-nya.